لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, dan langsung saja kami akan mengajak Anda untuk terhubung langsung dengan rekan kami, jurnalis Jawa Pos, ada Dimas Ginanjar yang akan mengabarkan terkait update pelaksanaan ibadah haji 2025. Selamat pagi waktu setempat. Assalamualaikum, Dimas. Waalaikumsalam, Septi. Selamat siang. Baik, Dimas, bisa Anda laporkan kepada kami bagaimana terkait update kedatangan dari para calon jamaah haji asal Indonesia saat ini? Iya, calon jemaah haji saat ini masih terus berdatangan dari Indonesia. Saat ini totalnya sekitar 33.000 jemaah haji sudah datang di Madinah. Dan dari jumlah itu sekitar 7.000 adalah lansia. Ini berarti rasionya adalah 5:1, yaitu 5 jemaah haji Indonesia, berarti 1 diantaranya adalah lansia. Seperti itu kondisi kedatangan saat ini. Dan di hari ini juga rencananya masih ada sekitar 20 kloter lagi yang akan datang di Bandara Madinah. Baik, dikabarkan sampai tanggal berapa untuk jadwal kedatangan dari seluruh calon jamaah asal Indonesia? Ya, kedatangan calon jemaah asal Indonesia masih akan terus berlanjut sampai nanti menjelang wukuf di Arafah atau di bulan Juni, sekitar awal Juni, itu masih akan terus berdatangan. Karena memang totalnya adalah rencananya 525 kloter secara keseluruhan, dan setiap harinya itu sekitar 20 kloter yang berangkat. Berarti masih sekitar hampir 15 harian masih akan terus ada datang jemaah-jemaah baru dari Indonesia. Terutama dari gelombang 1 yang nanti akan turun di Madinah, lalu akan dilanjutkan dengan gelombang 2 yang nanti akan turun di Jeddah yang akan lebih dekat untuk ke Mekah sendiri. Baik, seperti yang Anda sampaikan di awal, Dimas, bahwa perbandingan untuk jumlah jamaah di tahun ini asal Indonesia masih 1:5, yakni di mana maka calon jamaah masih tetap didominasi oleh lansia. Bagaimana persiapan dari PPIH untuk bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk para lansia? Iya, betul sekali, Septi. Jadi perbandingannya memang 5:1 atau saat ini itu sekitar 21% jemaah haji itu adalah lansia. Nah, lansia ini memang sudah dimuliakan sejak ketika turun dari pesawat di Bandara Madinah terutama ya, karena saat ini gelombang 1 sehingga masih turun di Madinah. Jemaah haji lansia ini langsung mendapatkan keistimewaan, misalkan dibantu ada mobil golf misalkan, lalu juga langsung dapat pendampingan oleh para petugas secara eksklusif ya, bisa dikatakan dalam tanda kutip seperti itu, didampingi secara langsung. Dan juga untuk yang disabilitas misalkan termasuk lansia memang yang sudah tidak bisa kuat berjalan, ada kren atau misalkan juga ada kursi roda untuk membantu mereka untuk menyelesaikan proses imigrasi dan ke bus. Begitu juga dari bus sampai ke hotel itu juga mendapatkan keistimewaan, termasuk fasilitas kursi roda, sehingga mereka tidak perlu memaksakan diri untuk berjalan menuju hotel dan kamarnya. Baik, untuk laporan kesehatan sendiri sampai saat ini dari seluruh calon jamaah yang sudah tiba di Arab Saudi, ada berapa jumlah calon jamaah yang mungkin pada saat ini kondisinya tidak dalam kondisi baik? Oke, secara mayoritas kondisinya alhamdulillah sehat, dalam artian yang sampai tidak perlu dibawa ke klinik kesehatan haji Indonesia. Saya kurang tahu datanya kalau misalkan yang hanya meriang atau pusing karena jet lag misalkan itu ada berapa. Tetapi informasi yang saya dapatkan, jemaah yang dirawat saat ini di KKHI itu masih belum banyak, tidak sampai lebih dari 3 jemaah haji. Rata-rata yang masuk ke KKHI ini yang tergolong kondisinya cukup buruk ya, misalkan karena dehidrasi karena mereka kurang minum sehingga harus dilarikan ke klinik dan diberikan infus seperti itu. Rencananya sekitar jam 10 atau jam 11 waktu Arab Saudi nanti saya akan bersama Ketua PPIH itu akan mengunjungi klinik kesehatan haji untuk melihat persiapan dan juga untuk menjenguk apakah masih ada pasien di sana. Begitu, Septi. Baik, tentunya ini menjadi kabar baik bagi seluruh panitia penyelenggara ibadah haji. Lalu selanjutnya dikabarkan untuk tanggal 10 Mei nanti calon jamaah haji ini akan mulai berpindah. Yang tadinya hadir di Madinah
untuk kedatangan lalu akan menuju Mekah. Bisa dikabarkan kepada kami bagaimana persiapannya, Dimas? Betul. Untuk jamaah yang awal datang, setiap kloter jemaah memang rencananya menghabiskan waktu sekitar 9 hari di Madinah. Nah, dari 9 hari itu maka mereka mendapatkan 27 kali makan, dan itu berarti untuk kloter pertama, yaitu dari Jakarta termasuk dari Solo juga, itu rencananya akan mulai didorong untuk pindah ke Mekah. Nah, kenapa ada pendorongan itu? Meskipun proses Arafah sendiri diperkirakan sekitar tanggal 5 Juni. Karena kalau misalkan tidak dipindahkan, akan ada terjadi penumpukan yang luar biasa di Madinah ini. Karena kita tahu bahwasanya Madinah masih bebas masuk tanpa nusuk pun masih bisa. Nusuk itu hanya berlaku di Mekah. Nah, kalau misalkan tidak ada perpindahan itu, maka Madinah akan menjadi sangat padat dan Masjid Nabawi sendiri pasti akan sangat kesulitan untuk menampung segitu banyak jumlahnya jemaah. Apalagi jemaah haji ini tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara lain. Nah, persiapannya sendiri memang cukup perlu dipastikan berjalan dengan baik, karena untuk tahun ini pertama kalinya Indonesia menggandeng 8 syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji. Tahun sebelumnya dan tahun lalu itu masih satu syarikah saja, sehingga tidak terlalu rumit koordinasinya. Nah, saat ini karena ada 8, maka Kemenak harus memastikan bahwasannya setiap syarikah itu bisa menyediakan layanan yang baik, termasuk kalau nanti satu bus ternyata tidak hanya diisi oleh satu syarikah aja atau satu penyedia layanan. Karena bisa jadi kalau misalkan busnya itu misalkan kapasitasnya 53 misalkan, lalu terisi hanya 30, maka sudah pasti akan dicampur dengan kloter lain. Nah, ini Kemenak meminta tetap ada perwakilan dari syarikah untuk melakukan pendampingan. Seperti itu persiapannya, Septi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dimas Ginanjar selaku jurnalis Jawa. Selamat kembali bertugas. Baik pemirsa, dan informasi selanjutnya kami akan mengabarkan terkait masih dalam informasi update pelaksana ibadah haji, meski ada dinamika baru pada operasional penyelenggaraan ibadah haji 2025 seperti satu kloter yang kini bisa diisi oleh lebih dari satu penyedia layanan atau syarikah. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH memastikan seluruh layanan untuk jamaah berjalan dengan aman juga lancar. Selasa 6 Mei 2025 menandai hari kelima kedatangan jemaah haji Indonesia di kota Madinah, Arab Saudi. Hingga pukul 6 pagi waktu setempat tercatat 87 kloter dengan total 33.831 jemaah telah tiba. Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis Hanafi memastikan seluruh layanan jemaah mulai dari penyambutan, akomodasi, transportasi hingga konsumsi berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah, setelah 5 hari dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kalaupun ada persoalan-persoalan kecil, cepat diatasi langsung oleh para petugas kita yang sangat sigap dan cukup solid ya. Dan mereka itu adalah tenaga-tenaga yang berpengalaman dalam mengatasi berbagai persoalan. Tahun ini sistem layanan jemaah menghadirkan tantangan baru. Untuk pertama kalinya, satu kloter jemaah bisa berasal dari lebih dari satu syarikah atau penyedia layanan. Dari 55 kloter awal, hanya 13 kloter yang berasal dari satu syarikah. Sisanya jemaah dalam satu kloter diisi dari berbagai penyedia layanan. Ini membuat koordinasi lapangan menjadi lebih kompleks. Alhamdulillah ini juga cepat tertangani berkat koordinasi yang baik dengan para syarikah, sehingga jamaah itu walaupun di satu kloter itu ada beberapa syarikah tetap mendapatkan layanan yang baik di semua sektor layanannya. Mobilisasi besar akan dimulai pada 10 Mei mendatang saat jemaah mulai diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Sistem multi syarikah ini menjadi ujian awal soliditas PPIH, namun dengan kerjasama yang kuat, layanan terbaik diyakini tetap bisa diberikan. Dengan koordinasi intensif di antara seluruh elemen, PPIH optimistis dapat menjaga kenyamanan dan keselamatan jemaah hingga puncak ibadah haji di Armusna.
Untuk menjaga selera makan para jemaah haji Indonesia, terutama yang berusia lanjut, pemerintah memastikan makanan yang disajikan bercita rasa Nusantara. Di balik dapur besar di Madinah, aroma masakan khas Indonesia terus mengepul berkat tangan-tangan chef tanah air dan bumbu asli yang dikirim langsung dari Indonesia. Inilah dapur Uhud Taibah for Catering, satu dari 21 perusahaan catering di Madinah yang menyuplai makanan bagi calon jemaah haji asal Indonesia. Setiap malam, Chef Muhammad Suhendi asal Cisarua Bogor memimpin persiapan masakan khas Nusantara. Dengan komposisi hingga 90% bumbu asli Indonesia, seluruh menu dimasak agar tetap akrab di lidah para jemaah. Bumbu-bumbu siap pakai dari tanah air tersusun rapi di gudang, semuanya dikemas higienis dan dikirim jauh-jauh dari Indonesia demi menjaga rasa otentik. Di ruangan utama atau hot room, panci-panci besar menampung masakan dalam jumlah ribuan porsi. Semua dilakukan dengan standar kebersihan tinggi. Chef Suhendi menyebut rasa masakan Indonesia yang lebih ringan dipilih pemerintah agar nyaman bagi jemaah, terutama lansia. Pengawasan ketat dilakukan tim PPIH dan ahli konsumsi, termasuk oleh Dadang Suratman dari Poltekpar NHI Bandung. Makanan diuji sebelum dikirim ke hotel dalam box bersuhu minimal 80 derajat untuk menjamin kehangatan dan keamanan konsumsi. Setiap jemaah menerima 3 kali makan dan buah segar setiap hari. Ada juga menu spesial seperti nasi Arab dan ayam panggang saat Jumat. Proses memasak dijalankan dengan sistem shift dan melibatkan chef Indonesia serta tenaga lokal, menjamin rasa khas tanah air tetap hadir di tanah suci. Dengan asupan masakan yang terjaga cita rasanya, para jemaah dapat menjalani ibadah dengan nyaman dan penuh semangat. Calon jemaah haji di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memberikan tanda pengenal koper yang cukup unik dan terlihat menarik. Pemberian sebagai tanda pengenal agar tak mudah tertukar ini beragam, mulai dari peralatan mandi, boneka hingga mainan dan lain sebagainya. Ratusan koper milik calon jamaah haji di Jombang, Jawa Timur telah terkumpul rapi dan siap diangkut di aula kantor Kemenak Kabupaten Jombang pada Senin siang. Ada pemandangan yang unik dan menarik dari sejumlah koper milik calon jamaah haji ini, yakni dari tanda pengenalnya. Para calon jamaah haji memberikan tanda pengenal koper yang unik, mulai dari peralatan mandi, boneka, mainan, hingga aksesoris lainnya seperti sandal dan sepatu salah satunya. Menurut petugas jamaah haji setempat, hal itu tidak jadi masalah dalam aturan, sebab dikatakan bukan barang tajam atau yang mudah meledak. Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kemenak Jombang Ilham Rohim menyebutkan bahwa sudah terkumpul 752 koper milik jamaah haji 2 kloter yang akan melakukan pemberangkatan dari pendopo Kabupaten Jombang pada 6 Mei 2025. Sementara kini petugas Kemenak masih kembali menyiapkan sejumlah koper hingga melakukan penimbangan. Pakai tanda pengenal koper apa ini, Pak? Ini binatang apa ya? Boneka, Pak. Boneka. Kenapa, Pak? Kok pakai boneka sebagai tanda karena pengenal? biar kita itu mengenalnya kan itu. Biar mudah diingat, Pak ya? Ya, karena kan biasanya kan sama semua pita, kalau pita-pita semua, kalau nggak ada pengenal untuk diri sendiri kan susah nanti kalau cari. Pak, harapannya nanti ketika menunaikan ibadah haji ini seperti apa, Pak? Semua semoga lancar. Perlu diketahui jika koper-koper milik calon jamaah haji di Jombang ini akan diangkut menggunakan truk menuju asrama haji yang ada di Surabaya. Para calon jamaah haji berharap barang bawaannya aman dan pada saat menunaikan rukun Islam yang kelima ini akan berjalan dengan lancar. Ada tanda sesuai dengan rombongannya. Jadi kalau ini rombongan 1 warnanya merah. Jadi ada penanda tersendiri. Terus ada yang unik-unik juga, Pak ya? Yang unik juga macam-macam. Ada ini apa? Untuk kosok mandi itu. Ya macam-macam ini. Terus ada yang dikasih apa namanya slayer boneka untuk memudahkan gitu. Boneka. Tidak apa-apa, peraturan. Tidak apa-apa. Itu sebagai penanda untuk memudahkan jamaah haji. Dan juga ada foto yang ditempelkan. Seperti itu. Di total ada berapa, Pak, koper ini, Pak? Kalau koper hari ini ada totalnya 2 kloter 752.
Pemirsa, seorang penjual cireng di Jombang, Jawa Timur berhasil menggapai impiannya untuk berangkat haji setelah menabung 13 tahun lamanya. Tak seorang diri, bahkan penjual cireng tersebut akan berangkat ke Tanah Suci bersama adik kandungnya dengan usaha yang sama. Kisah inspiratif datang dari warga di Jombang, Jawa Timur. Kakak beradik yang sehari-harinya berjualan cireng ini berhasil berangkat ke Tanah Suci setelah menabung selama 13 tahun lamanya. Mereka ini adalah Ibu Solihati 59 tahun dan Nani Haryati 63 tahun, warga Desa Trawasan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Beginilah aktivitas sehari-hari kakak beradik di kediamannya ini. Mereka memproduksi cireng yang akan dijual ke sekolah-sekolah hingga toko jajan. Rupanya usaha produksi cireng ini sudah digelutinya sejak tahun 2010-an, mulai dari cireng zaman dahulu hingga cireng versi masa kini yang bentuknya bak jajan pastel. Dalam setiap harinya mereka memproduksi cireng dengan bahan tepung sebanyak kurang lebih 5 hingga 10 kg tepung. Per kilogramnya akan jadi 100 biji cireng siap goreng hingga siap konsumsi sesuai permintaan pelanggan. Dari usaha tersebut kakak beradik itu mampu meraup keuntungan 4 hingga 5 juta rupiah dalam setiap bulannya. Sementara keinginan untuk berangkat haji itu rupanya sudah sejak sekitar tahun 2008 silam, namun baru mampu menyatukan niat ketika tahun 2012 untuk mendaftar haji. Siapa sangka, dari saking gigihnya menabung, kakak beradik penjual cireng ini mendapat panggilan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ibu-ibu yang merupakan kakak adik sekandung ini akan berangkat masuk pada kloter 9 pada tanggal 6 Mei 2025 mendatang dari Pendopo, Kabupaten Jombang. Mereka berharap dalam menunaikan rukun Islam yang kelima ini akan berjalan dengan baik dan lancar, serta dalam perjalanannya diharapkan akan selamat hingga pulang ke kediaman. Saya menjual cireng tiap hari. Sama siapa, Bu? Sama kakak saya ini. Berjuang ada niat insya Allah Tuhan mesti memberi rezeki. Ya, sedikit demi sedikit saya tabung tanpa cari pembantu. Niat saya gitu. Tahun 2012. Kalau buat cirengnya itu setiap hari menghabiskan berapa kilo? Sekitar 10 kilo, 1 kilonya jadi 100 cireng. Itu jualnya seperti apa, Bu? Jualnya per bijinya 1.000. Pakai sepeda ontel itu, Bu, ya, kalau jualan, Bu, ya? Ya. Bu, ini berangkatnya tanggal berapa ini nanti? Insya Allah tanggal 6, Selasa. Jam 11.20 harus berada di Pendopo, Kabupaten Jombang. Semoga ya diberi kesehatan, lancar, menjadi haji, dapat predikat haji ingkang mabrur. Mudah-mudahan keterusnya anak cucu saya juga bisa naik haji semua. Beragam catatan menarik lainnya masih akan kami sajikan di hadapan Anda pemirsa, dan kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.